selamat pagi semuanya. Semoga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh di semester 1 ini. Mari kita bersama-sama berdoa supaya keadaan jauh lebih baik sehingga kita dapat bertemu secara langsung. Ya. Hari ini kita akan praktikum menyelidiki kepolaran berbagai senyawa. Ya. Seperti kita tahu, kepolaran itu senyawa kovalen itu terbagi menjadi dua, yaitu kovalen polar dan kovalen nonpolar. Sebelum kita mengerti lebih jauh pemahaman apa itu ikatan kovalen polar dan nonpolar, mari kita lihat dulu fenomenanya seperti apa. Walaupun saya sudah ajarkan di kelas ya, semoga pembelajaran ini membuat kalian lebih mengerti. Praktikum ini terdiri dari dua percobaan. Yang pertama, kita ingin mengetahui berbagai kepolaran senyawa terhadap benda yang bermuatan listrik. Ya, jadi kita mengidentifikasi kepolaran senyawa dengan muatan listrik. Yang kedua, percobaan yang kedua, kita ingin mengetahui kepolaran suatu senyawa berdasarkan kelarutannya di dalam air. Kemarin saya sudah kasihkan catatan di PPT. Polar itu larut dalam air, non-polar itu tidak larut dalam air. Maksudnya larut dan tidak larut itu seperti apa? Mari kita lihat. Dan mari saja kita lanjutkan percobaan pertama. Oke, percobaan yang pertama adalah menguji kelarutan ikatan senyawa kovalen di dalam air ya. Jadi ini lihat, sudah saya isikan air, lebih tepatnya Aquades ya. Aquades itu apa? Aquades itu adalah air yang sudah didestilasi sehingga tidak ada mineralnya. Ya, jadi kan kalau air nih kayak seperti air keran, air minum, mereka itu memiliki mineral. Tapi kalau Aquades mereka tidak memiliki mineral dan biasanya dipakai untuk di laboratorium kimia dan dipakai untuk membuat larutan. Jadi kalau kalian yang minum air mineral merek, saya nggak bisa sebut merek, depannya A belakangnya S ya, itu tuh sebenarnya tidak ada mineralnya dan tidak cukup memenuhi kebutuhan mineral kalian. Jadi lebih baik minum air yang bermineral ya. Sekilas untuk Aquades. Saya akan menguji 1, 2, 3, 4, 5 senyawa yang ada di sini atau zat yang ada di sini. Saya ingin menguji kepolarannya dengan melarutkannya di dalam air. Ya, saya akan menguji minyak. Ya, ini minyak. Lalu saya akan menguji kloroform. Kalian bisa lihat lambang bahaya di kloroformnya. Ini apa ya? Lambang bahayanya. Silahkan tuliskan di bagian alat bahan kalian. Ya, jadi seperti ini. Misalkan ada bahan kloroform, kalian tulis di sampingnya. Oh, ini bahayanya apa? Ya, sesuai dengan label yang sudah saya beri. Bukan saya beri sih, ini pabriknya yang memberikan ya. Nah, ini kloroform. Lalu saya ingin menguji juga kelarutan dari alkohol. Nih ada labelnya nih, alkohol. Dia apa ya bahayanya ya? Lalu saya ingin menguji kelarutan aseton. Ya, ini bagi wanita pasti tahu nih aseton ini apa. Ya, yang biasa buat membersihkan kitek ya. Dan saya ingin menguji kelarutan deterjen. Ini deterjen ya. Jadi kita ingin menguji kelarutan minyak dulu ya. Ini minyak goreng. Kita masukkan ke sini. Sepertinya kurang karena airnya banyak. Kita ambil pakai pipet tetes. Ini namanya pipet tetes ya. Ini namanya pipet tetes. Biasanya berguna untuk apa pipet tetes? Mengambil zat ya, yang tidak membutuhkan volume khusus. Lalu untuk mau uji kelarutan harus kita kocok-kocok terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita praktikum langsung, ketika harus mengocok zat untuk mencampurkannya, harus kalian tekniknya seperti ini. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini apakah larut atau tidak minyaknya. Ya.
Larut dan tidak larut itu seperti apa, Ibu? Larut itu seperti kita sudah belajar di bab 1, tidak ada dinding pembatas antar zatnya. Jadi semuanya homogen, campur jadi satu, itu larut. Kalau tidak larut, terdapat dinding pembatas antar zatnya. Jadi kelihatan ada perbedaannya. Nah, ini termasuk larut atau tidak larut? Silakan isi di LKS kalian. Sekarang kita akan menguji kelarutan dari kloroform. Ya, kenapa sih Bu harus ditutup seperti ini? Kloroform ini sifatnya volatil. Saya udah kasih tahu volatil itu mudah menguap, ya. Karena dia lambangnya seperti ini, kalau dia volatil dan mudah menguap, nanti saya lama-lama pingsan ya. Jadi harus ditutup seperti ini. Ya, tapi ketika mau dipakai, saya buka dan saya masukkan kloroformnya ke tabung reaksi yang sudah berisi air ini. Kita akan uji bagaimana ya dia, apakah polar atau non polar, apakah larut atau tidak larut. Ya. Abaikan yang ada kotoran-kotoran di sini ya, itu adalah lumut dari Aquades ya, karena saking lamanya tidak dipakai. Sekarang kita kocok terlebih dahulu untuk supaya bahannya tercampur atau tidak, kita harus biar tahu kita kocok terlebih dahulu. Nah, kalian lihat apakah larut atau tidak larut? Perhatikan ya. Nih saya goyang-goyang. Larut atau tidak larut ya? Nah, silakan isi di tabel pengamatan kalian ya. Lihat tuh di bawahnya ada apa. Ya, silakan isi di tabel pengamatan kalian. Dan sekarang saya akan menguji kelarutan alkohol. Ya. Saya masukkan alkoholnya ke tabung reaksi yang sudah berisi Aquades. Sekali lagi tolong abaikan padatan hijaunya ya, itu lumut karena saking lamanya tidak dipakai. Nah, coba lihat, larut atau tidak? Ya. Coba larut atau tidak? Ya, silakan tulis di tabel pengamatan kalian. Sekarang saya ingin menguji kelarutan dari aseton. Bagi kaum-kaum wanita pasti tahu ya aseton ini buat apa? Buat membersihkan kitek. Kita lihat apakah aseton ini larut dalam air atau tidak. Larut nggak ya dalam air? Ada bidang batasnya nggak ya? Silakan ditulis di tabel pengamatan kalian. Saya akan menguji kelarutan deterjen pada air ya. Saya ambil. Sepertinya kurang. Kalian yang suka nyuci di rumah, biasanya membantu nyuci di mesin cuci sekalipun, tahu harusnya ini larut atau nggak larut. Saya kocok, kalau ini saya kocok pakai batang pengaduk. Sebentar ya, saya kocok. Kalian bisa lihat perubahannya. Nah, larut atau tidak larut ya? Itu abaikan padatan-padatan kuningnya ya, karena itu lumut. Nah, ini sudah kelihatan perubahannya. Larut tidak larut ya? Tulis di tabel pengamatan kalian. Jadi ini beberapa percobaan yang sudah kita lakukan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah menguji 5 zat. Tadi kalian bisa lihat pengamatannya larut atau tidak larut. Lalu tuliskan juga, kan di tabel kalian masih ada tuh ya di sebelah kanannya, apakah
apakah yang larut itu polar atau yang tidak larut itu polar ya. Jadi simpulkan setelah kalian menentukan minyak itu larut tidak larut, kalian tentukan minyak itu polar atau tidak polar. Ya, silakan isi tabel pengamatannya dan kita lanjutkan percobaan kedua. Terima kasih. Nah, percobaan yang kedua kan kita ingin mengetahui kepolaran senyawa dari medan listriknya. Ini kalian lakukan di rumah ya. Caranya seperti apa? Saya yakin di rumah kalian pasti punya keran dan ada airnya. Ya. Nanti kerannya kalian buka dan alirkan airnya dengan kecil seperti ini. Ya. Lalu kalian ambil penggaris plastik dan buat medan listrik dengan cara menggosok-gosokkannya di rambut. Lalu nanti kalian dekatkan di air. Kalian lihat nanti apakah airnya tertarik atau tidak. Ya. Kalau airnya tertarik, berarti air itu tertarik oleh medan listrik ini. Lalu kalian simpulkan, apakah air itu polar atau non polar. Seperti yang kita tahu di fisika SMP, benda yang tertarik medan listrik adalah benda yang memiliki muatan. Jadi yang tertarik medan listrik itu adalah benda yang memiliki bermuatan, dan apakah itu polar atau non polar? Silakan kalian simpulkan sendiri. Selain air, kalian lakukan juga pada cuka. Kayak praktikum pertama, praktikum sebelumnya kita sudah mencoba untuk mencampurkan cuka dan soda kue. Cukanya masih ada kan? Silakan kalian coba alirkan dan kalian dekatkan dengan penggarisnya. Cuka itu polar atau non polar? Jangan lupa didokumentasi, fotonya ditaruh di jurnal kalian. Sekian dan terima kasih. Dikumpulkan jurnalnya ya.